Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaderisasi Masjid Salman ITB. Jadi aktivis Salman yuk. Di Masjid Salman ITB, kamu bisa mendapatkan berbagai program pembinaan, penanaman dasar keislaman, tergabung dalam komunitas bersama mahasiswa muslim seluruh Indonesia, meningkatkan kapasitas diri dan skill bahasa, serta menjadi aktivis unit Salman yang membuat banyak karya, pelatihan kepemimpinan dan problem solving, praktik penyelesaian masalah nyata, asrama, tes minat bakat, bahkan sampai program untuk mempersiapkan kamu memasuki dunia pasca kampus di 5 sektor yang berbeda. Mulai dari akademisi, profesional, sosial, politik, dan entrepreneur. Pokoknya lengkap deh. Masa mahasiswa kita nggak akan sempurna kalau belum jadi aktivis Salman. Gimana? Nggak ada alasan lagi kan untuk nggak gabung sekarang juga? Yuk, inilah saatnya menjadi aktivis Salman ITB. Bersama-sama membangun Indonesia. Saya melihat harus ada orang yang mencoba, mempelopori, mencoba berani berbeda dari yang lain. Dengan resiko memang tidak ikut antrian, mirip seperti sesuatu yang saya sebutkan sebagai nyalip truk. Lebih aman kalau tetap saja di belakang truk, toh sampai juga lambat laun. Tetap kita mengerti bahwa orang-orang bangsa-bangsa yang lain bekerja lebih cepat, lebih giat, sehingga kita makin ketinggalan jauh. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, mengambil jalur yang berbeda dari apa yang selama ini kita jalankan, maka menurut pendapat saya kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Oleh karena itu saya bertekad untuk memulai program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang secara real memberi manfaat atas dasar keilmuan yang saya miliki dalam berbagai hal. Saya saat ini alhamdulillah dikaruniai Allah dengan satu kemampuan sehingga saya bisa menghasilkan 14 atau 15 paten ditambah 4 hak cipta. Di antaranya hal-hal yang langsung berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya ventilator Indonesia yang tahun lalu bersama-sama secara gotong royong berhasil kita ciptakan. Di dalamnya ada 4 paten yang berhasil kita tulis bersama. Saya berharap betul bahwa apa yang saya perbuat dengan teman-teman itu tidak sekedar menghasilkan solusi dalam kasusnya, tetapi bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua bahwa kita mampu dan kita bisa, asal kita sungguh-sungguh mempunyai kemauan dan kesediaan untuk bekerja sama. Saya Syarif Hidayat yang bekerja sama dengan kawan-kawan dari ITB, dari Unpad, aktivis Masjid Salman dan para alumni serta masyarakat luas telah bersama-sama menghasilkan ventilator Indonesia. Dengan ini mengajak, marilah kita mulai membangun Indonesia bersama-sama. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta Roadshow ke-9 Regional Bali Nusa Tenggara. Baik, sebelum dimulai, diminta kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon, serta menyiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan oleh Allah, serta kita masih bisa bergabung dalam agenda Roadshow ke-9 pada siang hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada utusan Allah, kepala keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, dan seseorang pendidik sepanjang masa, yakninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Persi Sofila dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Roadshow hari ini Kamis 22 April
2022 dimulai. Acara selanjutnya, tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Kang Dandi. Kepada Kak Dandi, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasya' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz wa la taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la mal minhu syai'un walau kana dza qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatanazakka li nafsi wa ilallahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir waladzulumatu walan nur waladzillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih kepada Kak Dandi yang sudah membacakan tilawah Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Manajer BMKA Salman ITB, Kang Muhammad Daris Al-Husna ST. Waktu kepada Kang Daris, waktu dan tempat disilahkan. Tes, suara saya masuk ya? Masuk, MC. Kang. Masuk ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan seluruh peserta roadshow yang ke-9, apa kabar ini ya? Semoga dalam keadaan sehat, baik rekan-rekan panitia maupun peserta nih dari region Bali dan Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ya. Sekarang
BMK Salman ITB melalui program Beasiswa Inovator Muda Nusantara, melalui rekan-rekan panitia, volunteer, dan semuanya alhamdulillah bisa menyelenggarakan kegiatan di Bali dan Nusa Tenggara nih. Mungkin kangen banget ya kalau misalnya kita bisa offline segera, kita bisa jalan-jalan ke pantai Bali rasanya ya. Kita sewa aula mungkin ya untuk mengundang rekan-rekan di Bali nih yang hadir atau rekan-rekan di Universitas Mataram atau kampus-kampus negeri di Nusa Tenggara Timur dan maupun Nusa Tenggara Barat ya untuk hadir di kegiatan roadshow Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Oke, salam kenal semuanya. Namaku Daris, Muhammad Daris Alusna. Saat ini selaku manajer BMKA Salman ITB. Dan mungkin di sini sedikit ya memberikan sambutan selamat datang ke rekan-rekan semuanya. Bali dan Nusa Tenggara Timur itu terkenal banget dengan wisatanya ya. Saya rasa orang asli Bali di sini atau Nusa Tenggara ataupun orang-orang yang berkuliah di sana sangat erat banget dengan program pemerintah yang dicetuskan sekarang ya. Dicetuskan sekarang bagaimana tentang kebangkitan wisata pasca pandemi seperti itu. Jadi erat banget dengan potensi budaya ataupun potensi wisatanya. Dan kampus-kampus perguruan tinggi ya, kalau saya cek tadi Bali itu ada 71 perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk sekolah tinggi dan institut ya. Terus di Nusa Tenggara itu sekitar masing-masing timur dan barat itu masing-masing sekitar 60 perguruan tinggi juga nih. Wah iya benar banget, NTB-nya MotoGP ya kemarin baru selesai ya. Itu luar biasa banget. Jadi di Bali dan Nusa Tenggara aja itu udah ada sekitar 190-an universitas ya, 190-an universitas. Maknanya apa? Kadang angka itu kita suka nggak bermakna ya, angka-angka itu suka nggak bermakna. Mungkin dari 190 universitas itu, kalau masing-masing mereka punya mahasiswa ya, punya mahasiswa sekitar 1.000 orang gitu, udah ada 190.000 pemuda ya, 190.000 pemuda yang saat ini sedang berkuliah, sedang menuntut ilmu, mencoba mencari masa depan untuk mereka lebih baik, atau bahkan ada yang memikirkan masa depan negeri ini lebih baik gitu ya. Masa depan negeri ini lebih baik. Kita ngebayangin aja misalnya ada 190.000 orang ini di Bali dan Nusa Tenggara ya, yang kita asumsikan 1.000 orang per kampus ini memiliki cita-cita yang sama nih untuk membangun Indonesia. Rasanya Indonesia lewat Bali dan Nusa Tenggara aja bisa lebih baik ya, bisa lebih baik, itu luar biasa baik. Ataupun di sini ya rekan-rekan yang mungkin belum sempat ikut roadshow kemarin, di roadshow pertama sampai ke-8 dan terpaksa hadir di sekarang ya, nggak apa-apa banget. Ini mungkin ada dari daerah-daerah lain yang ikut nimbrung ya di ruangan online ini bersama rekan-rekan dari Bali dan Jawa Timur. Nah teman-teman semua, jadi BMK Salman ITB ya mulai tahun 2012 ya, kita mulai menseriuskan tentang apa yang namanya kaderisasi ya, kaderisasi. Yaitu proses menyiapkan orang-orang untuk bisa tampil jadi pemimpin di masa depan. Untuk bisa berkarya di masa depan, memberikan bukti nyata bahwa Islam itu rahmatan lil alamin kayak gitu. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin aja ya. Bukan rahmat bagi orang-orang muslimnya aja. Bukan rahmat bagi manusia aja. Tapi rahmat bagi seluruh alam gitu, baik lingkungannya, hewannya, dan segala macam ya. Islam itu seperti itu. Nah, BMKA membentuk Grand Design Kaderisasi ya, Grand Design Kaderisasi sejak tahun 2012, dan sejak saat itu kami mencoba untuk memperbaiki terus gimana sih kaderisasi yang baik, gimana sih program yang dibutuhkan untuk para pemuda negeri ini ya, yang ingin cita-citanya itu membangun negeri seperti itu. Dan alhamdulillah dari rangkaian proses itu kami mencoba ya di tahun ini, pertama kali kita rebranding nih kegiatan latihan mustahid dakwah dan kegiatan inovasi lewat invention tradition menjadi suatu program yang benar-benar baru ya lewat Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Jadi di kegiatan ini semoga nanti teman-teman bisa mengeksplor seluruh informasi yang dibutuhkan tentang kegiatan ini dan perbandingannya dengan kegiatan di luar sana seperti itu. Apa sih yang perlu dilakukan di Beasiswa Inovator Muda Nusantara? Kami di sini mencoba memberikan fasilitas ya bagi para inovator dari seluruh Indonesia nih, inovator muda ya. Mungkin salah satunya teman-teman yang hadir di sini untuk bisa sama-sama membuat komunitas bersama ya. Komunitas bersama yang obrolannya itu adalah bikin apa ya buat daerah saya gitu. Project saya seperti ini bagus nggak ya? Saya harus mencari mentor siapa ya? Saya harus merealisasikan ini gimana caranya ya?
Semoga komunitas ini benar-benar menjadi salah satu orang-orang yang akan memimpin Indonesia nantinya kayak gitu. Jadi kami senang sekali buat teman-teman yang hadir ya dan mencoba mencari tahu nih di Roadshow kali ini. Dan jangan sampai lupa untuk daftar ya, mengajak teman-temannya daftar ataupun melihat ada sosok-sosok inovasi gitu di luar sana, inovator di luar sana yang mungkin bisa kita libatkan di sini. Karena apa? Karena sebenarnya agama ini ya, agama Islam ini ngajak kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam sekali lagi. Jadi rahmatnya itu harus kita buktikan. Negara kita yang mayoritasnya Muslim, masa iya sih nggak serahmat, nggak memberikan rahmat dan dampak yang lebih daripada mungkin negara-negara lain yang Muslimnya lebih sedikit dari Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Ya semoga kita semua ya termasuk saya pribadi bisa terus memberikan dampak luar biasa ke masyarakat dan semangat buat teman-teman di sini menikmati rangkaian acara ya dalam kegiatan Roadshow besok Inovator Muda Nusantara yang ke-9 di Bali dan Nusa Tenggara. Sekali lagi selamat datang, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Daris yang sudah menyampaikan sambutannya di hadapan kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari penyampaian Kang Daris tadi. Baik, acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh pemateri yang sangat luar biasa dan yang akan dimoderatori oleh moderator yang sangat luar biasa juga. Sebelum masuk ke moderator, mungkin ada sebuah pantun. Soekarno-Hatta, tokoh proklamator Indonesia. Kami serahkan kepada moderator yang terhormat Saudari Putri Zakiah. Putri moderator sekarang ini yaitu Teh Putri. Teh Putri sudah ada di tempat Teh Putri? Sudah Teh, alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Oke, langsung saja diserahkan kepada Teh Putri untuk memandu acara untuk penyampaian materi. Silakan kepada Teh Putri. Baik, terima kasih ya buat TTMC kece kita kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk menyapa teman-teman terlebih dahulu ya dari Regional 9, Bali dan Nusa Tenggara. Apa kabar nih untuk teman-teman semua? Boleh kali ya dijawab di kolom chat. Alhamdulillah kabar baik, atau mungkin di dalam suasana pandemi sekaligus kita lagi berpuasa nih. Mungkin ada yang lagi kurang sehat atau gimana-gimana. Wah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih diberikan kesempatan nih oleh Allah dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul nih di virtual meeting kali ini dalam agenda yang luar biasa ya. Alhamdulillah, gimana puasanya aman nih Akang Teteh semua? Aman ya, semoga aman nih sampai akhir nantinya. Aman, alhamdulillah. Oke. Jangan sampai nih ya, kita berpuasa malah bermalas-malasan nih, nggak mau mencari hal-hal yang bisa membuahi ilmu-ilmu kita gitu. Nggak bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi mari bersama-sama kita ikut kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi generasi-generasi yang siap untuk membangun Indonesia ke depannya gitu. Sama kayak hashtagnya BMKA ya, mari sama-sama bangun Indonesia. Nah, yuk semangat lagi untuk mengambil peran dan terus bersama untuk membangun Indonesia. Oke, sebelum itu bagi teman-teman nih yang tulang punggungnya mungkin agak bengkok-bengkok ya, bisa diluruskan dulu nih. Ya, bisa diluruskan. Tangan-tangan yang masih agak pegel-pegel di sore hari ini mungkin ya, bisa diregang-regangkan sedikit dulu itu. Kemudian, dan tak lupa-lupanya, nggak bosan-bosan juga nih, aku kembali mengingatkan. Di sini kita kembali bersama-sama untuk menuntut ilmu bersama, otomatis ada dong hal-hal yang harus kita persiapkan. Apa aja sih? Yang pertama, tentunya alat tulis dong. Alat tulis itu adalah senjatanya seorang penuntut ilmu, ya kan? Jadi bagi teman-teman bisa disiapkan dulu tuh alat tulis seperti pulpen mungkin, kemudian ada buku ya. Karena sejatinya ilmu itu akan lebih kuat ketika dia diikat dengan tulisan. Jadi silahkan nih, aku beri waktu 1 menit bagi teman-teman yang belum mempersiapkan alat tempurnya, bisa dipersiapkan dulu nih. Kemudian, sebagai bentuk adab kita dalam menuntut ilmu, tentunya akan jauh lebih baik
dan akan lebih efisien ke depannya jika kita bersama-sama untuk on cam ya. Bagi teman-teman nih yang belum on cam, yuk on cam yuk. Bisa yuk. Dan yang paling penting lagi adalah yuk sama-sama kita luruskan niat dan kembali berdoa supaya kegiatan kita kali ini tuh dilancarkan hingga akhir, dan apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan nantinya hingga akhir. Amin, Allahumma amin. Oke, jika sudah, mungkin udah nggak sabar nih ya teman-teman semua untuk mendengarkan pematerian kita kali ini. Oke, materi pertama kita akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa dengan materi yang nggak kalah luar biasanya juga. Nah, beliau adalah Kang Sultan Fakhrul Rasyid. Kita sapa dulu nih Kang Sultan. Halo Kang Sultan, apa sudah berada di dalam Zoom, Kang? Halo, halo ya. Oke Kang, terdengar Kang, masuk. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Maaf ya, baik. Gunain HP. Soalnya ya, agak-agak error juga laptopnya. Ya Kang, nggak apa-apa Kang. Kalau boleh tahu Kang Sultan lagi di mana nih Kang? Saya lagi di Mataram nih. Lagi di Mataram. Nusa Tenggara Barat. Asal NTB. Oke. Alhamdulillah ya Kang. Apakah sudah bisa kita mulai nih Kang untuk materi pertamanya nih Kang? Boleh. Oke. Baik, sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan biodata singkat dari Kang Sultan ya. Nama beliau adalah Sultan Fakhrul Rasyid, mahasiswa dari Universitas Mataram, peraih Gold Medal International Science Fair 2022, Mawapres utama dari Universitas Mataram tahun 2021, dan juga sebagai Duta Gapai Indonesia 2019. Wah, dari prestasi beliau kayaknya cukup luar biasa nih gitu ya. Pasti udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan materi yang luar biasa dari Kang Sultan nih. Kepada Kang Sultan, waktu dan layar. Oke, baik. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari Beasiswa Inovator Muda ya, yang telah mengundang saya menjadi pemateri pada sore hari ini. Kita istilahnya ini ngabuburit virtual ya, sambil-sambilan kita sharing-sharing bareng, bukan terlalu mengisi ya, tapi kita sharing-sharing apa sih pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya berada menjadi status sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, di sini ada sedikit tema yang diberikan atau topik yang diberikan oleh panitia, yaitu mengapa mahasiswa harus menjadi inovator dan berprestasi. Nah, ini kita ulas sama-sama. Kenapa sih kita nih mahasiswa itu harus berinovasi, harus menjadi seorang inovator yang bisa mengembangkan sesuatu, misalkan. Dan kenapa sih kita tuh harus berprestasi seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sekarang kita coba akan ulas sama-sama. Oke. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita ketahui ya. Kenapa menjadi inovator dan berprestasi itu penting ya di dalam diri kita? Karena yang pertama teman-teman, ketika kita berbicara terkait seseorang inovator atau seseorang yang bisa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa inovator, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu identiknya itu harus dikenal sebagai seseorang yang memiliki personal branding gitu. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita menjadi seorang mahasiswa berprestasi atau seseorang yang memiliki inovasi-inovasi, pasti kita akan dikenal oleh banyak orang. Dan juga pasti akan kita nanti ke depannya, ketika kita setelah menjadi mahasiswa, kita bisa menjadi salah satu daya dongkrak kita kepada perusahaan-perusahaan yang akan kita tuju, seperti itu. Apalagi terutama di beasiswa, teman-teman. Kalau kita ketahui ya, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang betul-betul dilihat bukan hanya IPK-nya saja, tetapi good for your CV-mu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, bahwasanya CV itu sangat-sangat bagus ketika kita mendaftar beasiswa atau menjadi delegasi dalam kegiatan apa mungkin, atau menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, selanjutnya ya teman-teman, itu nilai plus untuk masa depan. Karena kita ketahui yang sudah saya bilang tadi, nilai plus untuk masa depan ini yaitu ditujukan
kepada kita ya sebagai mahasiswa, apa sih nanti ke depannya yang kita coba gali sama-sama, itu yang coba kita kuatkan melalui inovasi-inovasi kita. Misalkan nih contoh, banyak sekali kasus-kasus sekarang, banyak sekali inovasi-inovasi atau inovator-inovator muda yang bekerja mungkin di badan riset daerah atau badan riset nasional. Itu salah satu bentuk nilai plus untuk masa depan kita. Kita mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa, bukan hanya di duduk diam di bangku kuliah ya, atau istilahnya hanya memprioritaskan sebuah nilai ya atau angka, tapi juga sebuah pengalaman, yaitu kita menjadi seorang yang bisa menjadi inovator ataupun bisa berprestasi tersebut. Menjadi berbeda. Ini nomor 3 ini juga relate sih ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita ini seorang inovator ataupun seorang yang berprestasi. Karena kenapa teman-teman menjadi berbeda, itu kita itu bisa menjadi seseorang yang menjadi percontohan dari teman-teman kita yang lain. Karena kita ini memiliki fokus yang berbeda juga, ya bukan hanya akademik, tetapi juga prestasi dan organisasi misalkan. Karena kenapa teman-teman? Kita memiliki sebuah hal positif, yaitu yang pertama kita bisa memanajemen waktu, karena kita bisa menjadi seorang yang bisa berprestasi dan berinovasi. Memiliki jejaring yang luas. Ketika kita berbicara terkait inovator, kita pasti memiliki jaringan yang luas teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena kita berinovasi, membuat atau mengembangkan sesuatu, pasti kita juga punya poin plus, yaitu memiliki jejaring yang luas. Karena kita harus di dunia ini, kita harus bisa bekerja sama, berinteraksi, agar kita sebagai inovator muda atau sebagai mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu bisa meningkatkan soft skill sendiri dan memiliki solusi nyata. Ini khusus diuntukkan kepada inovator muda Indonesia. Karena kenapa teman-teman? Karena kita sebagai pemuda ya, bukan hanya mengkaji saja, tetapi action ya, memiliki solusi yang nyata yang kita berikan ke Indonesia. Bukan hanya sebuah pengkajian saja, apa sih masalah yang ada di Indonesia, tetapi hanya sebatas masalah aja yang kita coba ulas gitu, tapi tidak memiliki impact yang baik, hanya mengkaji saja tanpa ada sebuah impact yang bagus. Jadi kita ini sebagai pemuda itu atau mahasiswa harus bisa ya berinovasi istilahnya, memberikan sebuah solusi kepada daerah-daerah kita. Karena kenapa teman-teman? Orang ketika mungkin adik-adik mungkin yang semester bawah masih belum melaksanakan mungkin kuliah kerja nyata, atau mungkin teman-teman pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa. Di sana kita berinovasi teman-teman, memberikan dampak yang positif kepada daerah-daerah kita. PKM pengabdian masyarakat, PKM PI, penerapan IPTEK, contohnya seperti itu. Itu salah satu wadah ya teman-teman, ketika kita menjadi mahasiswa agar kita menjadi inovator muda, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat tersebut. Nah, pasti kita melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat. Dan ini hal yang penting ketika kita berbicara terkait inovator dan seorang yang berprestasi. Nah, teman-teman, bisa dilihat ini ya, teman-teman. Nah, apa sih inovasi sih sebenarnya nih? Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu vacuum cleaner yang saya ngambil di pedoman PKM dan ya. Nah, di tahun 1900 sampai dengan 2010 itu banyak sekali hal-hal yang berubah seperti itu. Contoh saja, ketika teman-teman berbicara terkait handphone, misalkan ada ya istilahnya itu contoh iPhone 1 sampai dengan iPhone X misalkan, itu sebuah inovasi teman-teman, dari berjangka gitu ya, mengembangkan sehingga membuat sebuah produk lebih komersial seperti itu, melihat perkembangan zaman. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itu salah satu bentuk dari inovasi teman-teman. Nah, di sini ya, ketika berbicara terkait inovasi, biasanya seseorang atau yang saya lihat ketika kita berada di sebagai mahasiswa, kita kesulitan tuh, apa sih inovasi yang harus kita berikan? Nah, ini salah satu contoh ya, yang bisa saya kasih ke teman-teman, bahwasanya kita harus melihat beberapa fase teman-teman ya. Yang pertama itu fase inspirasi. Nah, fase inspirasi ini saya dapatkan di pedoman juga. Fase inspirasi ini bisa diperuntukkan kepada kita melihat apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.
Nah, fase inspirasi ini tergolong yaitu sebagai salah satu masalah atau persoalan yang harus kita cari solusinya. Sehingga akan masuk ke fase konstruksi, yang dimana kita membuat sebuah ide inovasi atau ide-ide yang lebih bagus lagi dari ide-ide sebelumnya, mungkin ide-ide terdahulu, melalui fase konstruksi itu. Nah, setelah fase konstruksi itu berlanjut, setelah ide berlanjut, teman-teman mulai action tuh. Ada beberapa tipe, teman-teman, ketika kita berbicara terkait inovasi. Ada yang melalui tulisan, setelah melalui tulisan itu mendapatkan pendanaan, baru melakukan inovasi. Ada yang melakukan inovasi terlebih dahulu, membuat sebuah prototipe, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuknya, teman-teman, yaitu di fase konstruksi, mulai merancang ide, rancangan idenya seperti apa, strukturalnya seperti apa aja yang dibutuhkan dalam ide itu yang perlu kita lihat. Nah, seterusnya yaitu ada fase implementasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini fase implementasi itu mengimplementasi apa sih ide yang teman-teman buat. Misalkan contohnya seperti itu. Ada mungkin teman-teman membuat sebuah masker anti COVID atau apa gitu. Itu sebuah inovasi, teman-teman. Jadi silakan kita sebagai pemuda tuh harus menjadi seorang inovator. Apalagi ada beasiswa inovator muda, mungkin ya bisa memberikan wadah pada teman-teman ke depannya untuk menjadi inovator-inovator muda yang bisa mengembangkan bangsa ke depannya. Nah, setelah itu baru kita melakukan penyempurnaan, teman-teman. Penyempurnaan karya ini biasanya ya dilakukan ketika kita sudah melakukan uji coba. Nah, seperti itu. Uji coba. Nah, teman-teman, setelah melakukan uji coba ini, baru kita melakukan riset serta komersialisasi dari ide yang kita buat atau inovasi-inovasi yang kita buat, sehingga nanti ke depannya banyak orang-orang menggunakan inovasi-inovasi kita, baru kita disebut sebagai inovator muda, seperti itu. Nah, bisa kita kasih contoh ya, vaksin sekarang tuh banyak jenisnya. Dari mulai yang pertama mungkin ada vaksin apa lupa saya. Dari pertama sekarang ada booster segala macam. Itu berangkat dari sebuah inovasi, teman-teman, dari suatu permasalahan. Sehingga banyak sekali profesor-profesor itu melaksanakan beberapa fase, mulai dari fase inspirasinya, konstruksinya, dan implementasi serta penyempurnaan karya dan melakukan komersialisasi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, kita berbicara terkait era revolusi industri ataupun era society 5.0, yang dimana di abad 21 ini ada beberapa skill yang harus kita punya, nih teman-teman. Yang pertama ada learning skill, literary skill, dan life skill. The force. Nah, yang pertama teman-teman ada critical thinking. Critical thinking di learning skill ini sangat-sangat penting ya teman-teman, ketika kita sebagai mahasiswa harus kita memiliki sifat yang critical thinking ini, berpikir kritis. Karena kenapa teman-teman? Karena mahasiswa itu harus peka terhadap lingkungan. Oh, ini merupakan suatu masalah. Jadi kita bisa merombak melalui critical thinking. Setelah itu masuk ke kreativitasnya gitu. Terus ada kolaborasi. Tanpa kita kolaborasi sesama mahasiswa atau sesama masyarakat ya, itu istilahnya ya, kita nggak akan bisa mengimplementasikan hal-hal yang berbau inovasi kita gitu. Karena ini sangat-sangat dibutuhkan sebagai pemuda di era revolusi industri atau era society di abad ke-21 ini. Ada komunikasi juga. Nah, literasi skill di MIT, di teman-teman, media, literasi, information literasi, teknologi literasi. Dan lab skill-nya di sini yang perlu kita coba dapatkan ya teman-temannya, itu flexibility ya teman-teman. Nah, flexibility ini kayak istilahnya kita bisa beradaptasi dimanapun itu, bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda. Flexibility ini kalau biasanya ya kita itu harus nih beradaptasi apapun yang terjadi. Kita harus melakukan hal tersebut. Nah, itu yang perlu kita tanam di diri kita. Life skill tersebut. Yaitu pertama flexibility. Karena kita ketahui sekarang teman-teman, ketika tahun 2019 kita biasanya jadi mahasiswa offline ya. Sistem pembelajaran kita offline, kita tuh disuruh beradaptasi lagi ke online. Jadi itu yang namanya flexibility, teman-teman. Terus ada leadership. Kepemimpinan, jelas di dalam kehidupan kita skill yang harus kita butuhkan itu skill kepemimpinan kita. Nah, inisiatif di sini memiliki inisiatif sendiri ya. Istilahnya kemauan dari kita sendiri, bukan dari dosen, misalkan tugas dari dosen ini, tetapi inisiatif dari kita sendiri. Kita melihat hal tersebut, ya kita kerjakan. Kita membuat sebuah planning, perencanaan, setelah itu kita implementasikan. Kayak gitu modelnya. Terus ada productivity, ya, di mana kita harus produktif terhadap hal-hal yang
berada di mahasiswa ya, di dunia kemahasiswaan misalkan contohnya. Kita melihat hal-hal perlombaan atau kita melihat kegiatan-kegiatan eksperimen atau kegiatan-kegiatan yang berbau pengabdian, kita harus produktif untuk mengikuti kegiatan itu. Karena dari hal itu yang productivity ya, karena teman-teman di sini ya, produktif pasti kita butuh ya, produktif ini karena kenapa di saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Program Merdeka Belajar itu banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman harus memanfaatkan hal itu ya, terutama bagi teman-teman yang masih semester muda. Kalau kita yang semester akhir yang sudah mulai menyabet sebuah gelar itu ya mungkin udah pensiun, nanti kita ke depannya akan berinovasi dengan hal yang baru. Jadi teman-teman harus membuat diri kalian itu produktif ya, karena melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kampus seperti itu. Social skill teman-teman. Social skill ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Kalian mengikuti kegiatan organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang organisasi intra atau ekstra itu, kalian itu bertumbuh sebuah interaksi sosial pada diri kalian sendiri gitu. Jadi hal-hal ini sangat-sangat dibutuhkan di era atau abad ke-21, mulai dari learning skill, literasi skill, dan life skill kalian. Sekarang kita melanjut ke prestasi. Nah, prestasi itu apa aja teman-teman? Kebanyakan orang-orang bilang bahwasanya prestasi itu saya bisa mendapatkan IPK 4,00. Saya mendapatkan ranking 1 di kelas. Saya mendapatkan juara 1 lomba ini, lomba A, lomba C. Bukan hanya sebuah kompetisi ya, teman-teman, prestasi itu, tetapi banyak sekali prestasi-prestasi itu yang bisa kita ambil ya, itu istilahnya. Yang pertama itu ada kompetisi, jelas tadi saya bilang bukan juara-juara aja ya. Yang kedua itu organisasi. Kenapa saya bilang organisasi ini sebuah prestasi? Karena di sini teman-teman itu bisa mengembangkan soft skill teman-teman. Yang pertama, manajemen waktu. Ketika teman-teman berhasil antara akademik, prestasi, dan organisasi, itu merupakan sebuah prestasi. Ingat, itu merupakan sebuah prestasi. Dan tentu saja ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mengupgrade diri kita ke depannya. Terus ada pengabdian, memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ketika saya mendaftar sebagai Pilmapres tahun 2021 kemarin, menjadi Mawapres 1 ya di Universitas Mataram dan Mawapres LLDT wilayah 8 dan mengikuti kegiatan Pilmapres nasional, yang dibutuhkan di sana teman-teman ternyata ya bukan hanya kompetisi saja, tetapi yang dibutuhkan itu pengabdian, dan nilai pengabdian sangat-sangat tinggi. Jadi kenapa pengabdian ini sangat-sangat tinggi? Karena kita mahasiswa itu harus bisa ya, istilahnya itu meningkatkan kapasitas di wilayah kita masing-masing kayak gitu teman-teman sekalian. Terus ada publikasi ilmiah. Siapa sih yang tahu publikasi ilmiah? Ini adalah salah satu wadah bagi teman-teman, terutama yang ingin menjadi seorang inovator muda. Publikasi ilmiah ini teman-teman bisa dari sebuah karya yang teman-teman buat atau inovasi-inovasi yang teman-teman buat. Nanti publikasi ilmiah ini akan dipublikasi sehingga kalian itu mempunyai sebuah identitas bahwasanya saya pernah membuat hal ini, saya membuat eksperimen tentang ini. Mungkin bisa terakreditasi Scopus Q1, 2, 3, atau 4, atau SIMTA 1, 2, 3, 4. Nah, itu salah satu bentuk prestasi yang sangat-sangat bagus ya, ketika kita menjadang sebagai gelar mahasiswa inovator tersebut. Hak paten, ini juga teman-teman. Hak paten, ketika kalian membuat sebuah teknologi yang bisa bermanfaat pada masyarakat, kalian mereka mengkomersialisasi, mereka yang membuat dengan sebuah karya yang dari kalian, itu semua hal-hal yang membuat kita sangat-sangat bahagia dan senang ya, ketika orang-orang kita lihat ya di sekitaran kita memakai produk yang kita ciptakan tersebut. Nah, melalui hak paten ini sangat-sangat bagus ya, ketika kita ingin mengupgrade diri kita menjadi seorang mahasiswa inovator muda. Debat, pengakuan juga, ada pengakuan, terus IPK bagus, itu prestasi juga. Nah, sedikit ya teman-teman, kita bahas terkait tips nih menjadi mahasiswa berprestasi. Tips menjadi mahasiswa berprestasi, tips kita bisa berinovasi, setelah itu inovasi tersebut menjadi prestasi dari kita, sehingga nanti ke depannya dikenal oleh orang-orang, dan kita menjadi berstatus dan menyandang sebuah gelar mahasiswa berprestasi. Siapa sih yang mau menjadi mahasiswa berprestasi ya? Karena mahasiswa berprestasi di setiap fakultas prodi hanya satu yang mewakili. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, temukan passion. Seorang inovator, apakah harus membuat sebuah teknologi saja? Apakah harus membuat sebuah karya ilmiah saja?
seorang inovator, teman-teman, menurut saya bukan hanya itu saja, tapi bisa memecahkan hal-hal yang berada di daerah kita, atau memecahkan hal-hal istilahnya itu yang sedang booming sekarang. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita coba ulas, bukan hanya melalui tulisan ataupun teknologi. Misalkan contohnya teman-teman, melalui melalui debat atau apa itu kan bisa kita coba membuat skema, rumus kita buat mungkin ya teman-teman. Banyak kan ilmuwan-ilmuwan yang memecahkan sebuah rumus, itu merupakan sebuah inovasi teman-teman. Cara kita debat yang baik, kita men-share kepada teman-teman kita kayak gimana sih debat dengan baik dan benar, itu melalui menggunakan versi kita, itu sebuah inovasi juga teman-teman sekalian. Nah, tingkat yang pertama ya teman-teman ya, tingkatkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kenapa? Teman-teman, saat ini kalau hanya kita disuruh saja oleh seseorang, misalkan kalian harus mengerjakan ini karena ini, karena ini sangat penting ini. Jadi kita itu tidak mempunyai progres yang lebih tinggi lagi. Ketika kita berani sesuai dengan yang saya bilang life skill itu inisiatif sendiri untuk mengembangkan kemampuan kita melihat di lingkungan sekitar kita, itu yang akan membuat kita berprogres teman-teman. Berarti pertama itu tingkatkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Entah itu apa teman-teman, entah itu di politik saat ini ataupun masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini, minyak goreng misalkan contohnya, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita coba. Apa sih bisa pengganti minyak goreng? Selain mungkin ada pakai oli atau apa ya, mungkin ya itu sebagai salah satu bentuk ya. Bisa teman-teman kalian berpikir seperti itu. Mungkin ada bisa memakai minyak goreng terus penyernihan lagi. Itu merupakan satu eksperimen untuk kita meningkatkan rasa ingin tahu kita. Sehingga nanti ke depannya hal-hal tersebut bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat. Yang untung siapa? Masyarakat. Nah, dari situ teman-teman, kita mendapatkan amal yang baik ya, karena kita memberikan sesuatu hal yang baik dan positif kepada masyarakat. Kita misalkan nih penjernihan minyak goreng yang sudah hitam untuk dijernihkan lagi menjadi minyak goreng yang bagus, itu yang memiliki sedikit senyawa-senyawa yang berbahaya, mungkin itu salah satu bentuk inovasi juga. Jadi kita harus meningkatkan rasa ingin tahu dari permasalahan yang ada. Pilih bidang kegiatan yang membuat kalian bahagia. Misalkan teman-teman bahagia dengan kegiatan A, kegiatan olimpiade, kegiatan KN MIPA, ataupun kegiatan PIMNAS, LKTI, segala macam, kegiatan kompetisi ilmiah, debat ilmiah, atau hal-hal yang berbau kompetisi atau apa gitu teman-teman. Itu yang harus teman-teman coba. Karena kenapa? Karena ketika kita memilih bidang yang membuat kita bahagia ya, itu yang akan membuat kita terus berprogres. Ketika kita gagal, kita coba lagi. Karena kita ini bahagia. Karena ini membuat kita penasaran. Gitu, misalkan seperti itu. Terus temukan itu, yaitu passion yang teman-teman raih, tekuni dan kembangkan hal itu. Karena ketika kita tidak menekuni passion yang betul-betul milik kita nanti ke depannya ya, kita akan istilahnya itu kita sia-sia memiliki passion tersebut karena kita tidak tekunin dan tidak kita kembangkan seperti itu. Nah, skala prioritas ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi ini, skala prioritas ini penting. Istilahnya manajemen waktu. Karena akademik itu IP bagus itu tanggung jawab. Tanggung jawab teman-teman. Karena ya saya yakin ketika kita berada di rumah yang ditanya orang tua kita yang pertama itu IP kamu berapa? Pada saat kita liburan, IP kamu berapa? Itu yang paling ditanya. Jadi IPK itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan sebagai seorang anak mungkin yang bisa membanggakan orang tuanya dari bidang itunya. Ya. Organisasi, cari lingkungan yang mendukung, teman-teman. Banyak sekali organisasi sekarang yang bisa teman-teman ikuti hal tersebut sehingga nanti ke depannya ya teman-teman, lingkungan-lingkungan yang teman-teman dapatkan itu bisa mengupgrade di teman-teman sekalian. Gitu. Terus berkarya, diniatkan untuk menebarkan bermanfaatan. Karena kenapa? Ketika kita berkarya tidak menebarkan bermanfaatan, itu sia-sia saja teman-teman. Karena yang kita cari pertama itu sebuah masalah agar kita mencari solusi melalui karya kita. Jadi, hal tersebut tentu bermanfaat. Step to be impactful, teman-teman, menjadi berdampak. Menjadi berdampak itu penting teman-teman ya. Dimulai dengan berbagai cara kita bisa menjadi berdampak. Mulai kita membuat sebuah komunitas kecil-kecilan, mungkin yang kita belajar, yang kita istilahnya itu pengabdian, mengajar kepada anak-anak itu skala kecil, nanti naik
sehingga nanti ke depannya kita bisa sebagai mahasiswa itu berdampak pada orang-orang banyak gitu. Membuat sebuah inovasi juga itu sebagai inovator itu pasti kita akan berdampak, teman-teman. Ini salah satu contoh ya, di acara pengabdian dan acara kompetisi kegiatan, misalkan contoh kompetisi ide ya, kompetisi ide ilmiah yang dimana yang sudah diimplementasikan sehingga kita melakukan pitching pada investor, misalkan contohnya itu. Nah dari situ kita melakukan komersialisasi teman-teman oleh investor, sehingga nanti hal tersebut investor membiayai kita dan dikomersialisasikan semua produk-produk yang kita buat atau inovasi-inovasi kita buat. Nah berani. Ini salah satu rumus ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang produktif atau mahasiswa yang berprestasi, teman-teman. Berani. Yang pertama itu berani mencoba. Ketika teman-teman tidak berani mencoba, pasti teman-teman akan stuck di situ-situ saja. Nah, seperti itu. Karena kalian itu tidak bisa meningkatkan kapasitas kalian. Tidak melihat apa sih perkembangan-perkembangan yang ada di zaman sekarang. Masa iya kita dari zaman 2010 misalkan kita membuat planning A atau eksperimen A misalkan, dan itu aja yang kita coba gali tanpa kita membuat sebuah upgrade yang terbaru. Jadi hal ini yang perlu kita coba, yaitu berani mencoba ketika kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi, teman-teman. Karena mahasiswa berprestasi itu istilahnya itu tujuannya itu kayak meningkatkan SDM dan meningkatkan soft skill dan menciptakan SDM yang berkualitas. Nah, jadi hal-hal ini sangat-sangat diperlukan pada teman-teman sekalian, berani mencoba. Terus berani gagal. Banyak sekali teman-teman sekarang ketika mengikuti sebuah kegiatan, ketika mereka gagal atau membuat sebuah inovasi, ketika mereka gagal, mereka akan menyerah. Itu yang menjadi dasar kita tidak mampu gitu ya istilahnya, teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika kita gagal, teman-teman, pasti kita harus mengevaluasi terlebih dahulu. Bukan langsung nyerah. Saya tidak bisa melakukan proyek ini. Saya tidak bisa itu melakukan kegiatan-kegiatan ini karena kapasitas saya masih kurang. Bagaimana secara kita meningkatkan kapasitas kalau kita tidak berani mencoba dan berani mengambil risiko tersebut, gitu. Nah seperti itu, teman-teman. Terus ada berani bertanya. Berani bertanya itu kayak istilahnya kita bertanya kepada kakak tingkat kita atau bertanya kepada ahli-ahli yang sudah pernah berpengalaman di bidang-bidang tersebut. Itu perlu, teman-teman. Karena kenapa? Kita butuh bimbingan. Interaksi social skill itu sangat-sangat diperlukan sehingga kita bisa menginterpretasikan tujuan yang kita mau. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada berani ngambil risiko yang seperti saya bilang tadi. Berani ngambil risiko itu apapun risikonya. Ketika IPK kalian jelek karena kalian meningkatkan inovasi itu dan memiliki suatu hal yang istilahnya, teman-teman, sangat-sangat penting ya, urgent pada masyarakat dan merelakan hal-hal yang berbau akademik. Itu salah satu bentuk kita meningkatkan kapasitas diri, berani mengambil resiko tersebut, teman-teman. Seperti itu. Karena kenapa, teman-teman? Karena hal yang terbaru yang mungkin tidak bisa kita dapatkan lagi nantinya atau tidak bisa kita ulang lagi, itu bakalan kita menyesal nanti, teman-teman. Karena kenapa? Kita tidak mengikuti hal tersebut. Itu yang perlu teman-teman coba, berani mengambil risiko tersebut. Karena ketika teman-teman berani mengambil risiko ya, pasti teman-teman akan mengetahui, oh berarti kekurangan ketika saya terpecah belah antara akademik, organisasi, dan prestasi itu seperti ini. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berani ambil risiko, teman-teman mempunyai planning, sehingga bisa mengevaluasi, sehingga nanti ke depannya itu produktif dari semua bidang, atau dari semua kegiatan yang teman-teman ikuti. Itu contohnya. Maaf sebelumnya, Kang. Oke. Sepertinya waktunya sudah habis nih, Kang, untuk materi satu, Kang. Oke, siap. Tingkat terakhir nih ya. Ini cara menyimbangkan ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu berusaha mengenal dan mempelajari berbagai aktivitas berbagai bidang, pilih bidang yang menyenangkan, kembangkan secara optimal bidang tertentu, harus memiliki sumber motivasi atau idola. Kalau idola saya itu misalkan Najwa Shihab ataupun B.J. Habibie yang memiliki inovasi-inovasi yang keren, gitu kan. Itu sebagai satu bentuk kita ya, teman-teman, ketika kita lagi jenuh, kita melihat orang-orang yang memiliki kegagalan 100 kali, misalkan bisa bangkit dan bisa meningkatkan kapasitasnya sendiri. Nah, dari situ kita butuh sumber motivasi, memiliki lingkungan yang mendukung, yang selalu menyemangati kalian. Oke, mungkin itu aja sih dari saya ya. Teman-teman mungkin nanti di sharing sessionnya aja atau ditanya jawab istilahnya kita bisa lanjutkan lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kang Sultan yang sudah mau berbagi kisah serta pengalaman maupun ilmu yang beliau punya terkait tentang beasiswa, kemudian juga tentang apa ya, organisasi dan juga prestasi ya yang bisa kita raih di kampus. Baik, gimana nih teman-teman? Pasti udah kayak, wah keren banget ya ternyata kalau bisa jadi manusia yang lebih kompleks gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi kedua nih, bagi teman-teman yang mungkin punggungnya ya, yang udah mulai bongkok ke depan, atau yang urat-uratnya yang mulai tegang ya, mari kita lenturkan kembali ya, kita lenturkan kembali. Dan akan lebih baiknya jika kita on cam bersama mungkin ya, biar tahu juga nih teman-teman dari Bali yang mana aja nih gitu. Oke, karena masih ada nih satu pemateri hebat lagi yang nggak kalah serunya. Ayo, siapa ya kira-kira ya? Oke, pemateri kedua yang nggak kalah luar biasanya dengan materi yang nggak kalah luar biasa juga yang akan kita bahas-bahas dan bincang-bincang atau bisik-bisik mungkin ya, lebih jauh lagi soal apa sih itu beasiswa inovator muda gitu, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh project leadernya. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Teh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Teh Intan? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Gimana Putri kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Teh. Teh Intan lagi di mana nih Teh? Lagi di rumah. Alhamdulillah ya Teh, masih ini. Puasanya aman Teh? Aman, insya Allah. Alhamdulillah. Gimana Teh, udah bisa kita mulai untuk materi kedua ini Teh? Boleh. Oke, sip. Baik, seperti sebelumnya, izinkan kembali aku untuk memperkenalkan ya pemateri kece kita untuk materi yang kedua ini, Teh Intan Wahyuningsih. Beliau project leader dari beasiswa inovator muda beasiswa inovator muda Nusantara Salman ITB. Berat dong. Berat soalnya Teh. Oke, kembali ya. Nama beliau adalah Teh Intan Wahyuningsih, project leader dari beasiswa inovator muda Nusantara Salman ITB. Kemudian beliau juga peraih gold medals Macau International Innovation and Invention Expo China dan peraih medali bronze medals Advanced Innovation Jam Japan. Dari medali-medali yang beliau peroleh kayaknya udah banyak nih negara yang beliau injak gitu ya. Udah beliau jajaki gitu. Dan mungkin itu salah satu alasan beliau menjadi project leader kali ini ya. Dan dari profil singkat ini mungkin teman-teman udah nggak sabar nih pengen mendengar materi tentang apa sih itu beasiswa inovator muda, lebih mengenal dan bagaimana sih sebenarnya sistemnya. Mungkin langsung aja ya kita sambut pemateri kece kita yang luar biasa kali ini, yaitu Teh Intan. Kepada Teh Intan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Putri atas kesempatannya. Gimana nih teman-teman semua? Masih fokus ya? Buat yang belum on cam bisa banget untuk on cam ya, karena kayak aku ngerasa ngomong di depan layar nih, kan kayak seru gitu kalau acara offline ya, langsung berhadapan-hadapan gitu, vibes-nya tuh terasa, yang menebarkan vibes positif, akhirnya terasa juga teman-teman yang lain gitu. Mungkin teman-teman bisa ya untuk kalau bisa mengusahakan bisa banget untuk on cam. Oke. Tadi di pematerian pertama sudah membahas tentang ini ya, gimana membalancekan menjadi seorang mahasiswa yang prestatif dengan berbagai capaian-capaian yang diusahakan selama menjadi seorang mahasiswa kayak gitu. Dan tentunya ya untuk membuat seseorang menjadi seorang mahasiswa yang sebegitu hebatnya dalam tanda kutip gitu ya, kita membutuhkan juga sebuah wadah gitu kan untuk untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, termasuk dengan menjalin relasi-relasi yang memang satu visi dan satu frekuensi dengan kita. Itu gunanya wadah, kita bertemu dengan para orang-orang yang memang satu tujuan dengan kita, satu value dengan kita. Di sini, di kaderisasi Salman ITB, ada sebuah program baru, program beasiswa baru, yaitu Beasiswa Inovator Muda Nusantara,
yang bisa dikatakan salah satu wadah buat teman-teman semua yang ingin mencari gitu sebuah beasiswa yang mana harapannya ingin menambah relasi, ingin memperluas jejaring, ingin menguatkan potensi masing-masing ya diri kita sesuai dengan keilmuan masing-masing, sesuai dengan program studi masing-masing ataupun keahlian masing-masing lah gitu. Dari berbagai prestasi yang tentunya teman-teman di sini sudah peroleh atau sedang diusahakan, sedang diikhtiarkan, tentu hakikat sebuah ilmu tidak hanya untuk pencapaian diri semata, gitu kan? Nah, di sini harapannya di Beasiswa Inovator Muda Nusantara itu harapannya adalah ingin membentuk seorang inovator yang memang orientasi dari proyek-proyek yang dilakukan adalah berdampak ke masyarakat. Gitu. Jadi nilai-nilai yang disampaikan bukan hanya secara teori semata atau dilombakan ke sana kemari, tetapi minim pengaplikasian kepada masyarakat. Maka di sini kita insya Allah memfasilitasi dengan berbagai macam pematerian dan katakanlah penugasan-penugasan seperti itu, yang mana agar sedemikian rupa dikemas menjadi sebuah proyek yang memang berdampak ke masyarakat gitu, sesuai dengan SDGs yang dituju. Kan itu SDGs ada 17 ya, teman-teman. Nah, nantinya teman-teman ini pilihlah salah satu yang memang akan difokuskan dari proyek teman-teman, kayak gitu. Kalau secara pengertian gitu ya, secara pengertian gambaran umum program ini yaitu sebuah program beasiswa untuk membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna ya dalam menyelesaikan masalah bangsa. Nah, peserta itu akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs, gitu ya, sesuai dengan SDGs yang dituju. Ada kan? Mungkin SDGs 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi di sini tidak hanya tentang pematerian juga, tapi juga kita dibekali dengan ilmu-ilmu ya tentang gimana menjadi seorang pemimpin gitu. Karena kita memiliki proyek atau harapannya sih salah satu perwakilan biasanya diwakilkan oleh ketuanya masing-masing gitu ya. Untuk menjalankan sebuah proyek nggak bisa dong kita mengerjakan sendirian. Maka dari itu kemampuan kepemimpinan juga diharapkan ada di setiap proyek yang dilakukan. Salah satunya itu. Kenapa ada materi-materi tentang kepemimpinan juga dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya yang bisa menunjang optimalisasi dari proyek yang dilakukan. Kemudian adanya mentor, terus dana potensial, dana ini itu dana yang benar-benar bentuk, maksudnya dalam katakanlah dalam dana gitu, real nominal itu disesuaikan dengan anggaran yang diajukan oleh peserta yang kemudian kita ACC para panitia gitu. Itu. Kemudian untuk potensial investor nanti akan bertemu di grand closing gitu, teman-teman, di bulan Desember. Nah, jadi kalau teman-teman tahu tentang kaderisasi Salman ITB gitu ya, di situ ada banyak agenda, ada banyak agendanya banyak nih. Nah, secara jenjang kaderisasi itu ada beberapa jenjang nih. Salah satu yang pertama, itu paling dasar adalah SSC, kemudian KK, LMDE, kemudian Inventra gitu. Dan setelah Inventra ada tuh komunitas keprofesian. Itu ada banyak lagi. Nah, untuk mencapai ke sana itu emang butuh tahap gitu, teman-teman. Nah, di sini, di Beasiswa Inovator Muda Nusantara itu mencakup 4 jenjang kaderisasi sekaligus. Jadi setelah selesai dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara itu langsung katakanlah setara dengan jenjang kaderisasi dari lulusan Inventra. SSC, KKLMD, Inventra itu apa? Silakan kepoin di kaderisasi Salman gitu ya. Sebelum mengarah ke sini gitu, aku ingin ngasih insight dulu sedikit. Jadi kenapa ada tadi ya katakanlah jenjang kaderisasi gitu. Ya seperti pada umumnya ya sebuah organisasi, sebuah komunitas itu kan kita tahu lah ya ada jenjang kaderisasi pun di himpunan, di BEM itu kan ada ya kayak bidang kaderisasi, terus kayak PSDM-nya gimana untuk menentukan ini tuh
masing-masing peserta anggotanya itu ada di kemampuannya ada di mana sih gitu, dan bisa diarahkan sedemikian rupa untuk ditargetkan memegang amanah tertentu kayak gitu salah satunya. Nah, di sini harapannya semua kader Salman itu tidak hanya berfokus pada keilmuan masing-masing, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam itu dalam setiap aktivitasnya. Maka dari itu, pematerian di kegiatan Salman itu tidak terlepas juga untuk menerapkan value-value keislaman. Jadi di sini tidak hanya diharapkan menjadi seorang inovator muda yang berdampak, tapi juga yang bisa menerapkan value-value keislaman. Gitu, teman-teman. Karena lagi-lagi ya, seorang inovator di zaman sekarang itu banyak sekali ya. Tetapi yang bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam itu bisa langsung turun jumlahnya dibanding yang pada umumnya kita ketahui. Karena kalau kita mengejar dunia saja ya bisalah dapat gitu ya. Tapi itu tidak sampai di akhirat nanti gitu. Kan sayang ya, kita udah usahanya sama nih, tetapi yang satu diniatkan untuk akhirat juga, yang satu enggak. Dan kita tahu bahwa sebuah peradaban ini ya tidak hanya bisa terbentuk dari seorang ustadz, dari seorang guru, tapi juga dari seorang teknik sipil ya, seorang arsitek, seorang ahli bahasa, seorang peneliti-peneliti lainnya ya, yang bisa saling berkolaborasi untuk bisa menghadirkan sebuah peradaban yang memang kita harapkan peradaban Islam ini bisa maju gitu. Itu ya step by step-nya banyak, teman-teman. Maka dari itu kita itu harus bangga dengan bukan bangga sih, bisa mengoptimalkan gitu kemampuan diri kita masing-masing sesuai dengan kepakaran kita, sehingga bisa saling bantu, saling support teman-teman yang lain biar tujuan kita sama, itu untuk untuk memajukan Islam gitu. Salah satunya dengan kita bisa berinovasi sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Jadi memang harapannya diluruskan niatnya untuk itu, bukan untuk pencapaian semata. Karena sekarang banyak banget ya untuk ikut lomba ini itu agar bisa menuliskan di CV, ya itu bagus sih untuk dunia realistis ya, untuk bekerja ini itu. Tapi kita juga harus meluruskan niat terus-menerus gitu, teman-teman. Oke, next. Belum next. Jadi, inputnya yang diharapkan dari program ini, program Beasiswa Inovator Nusantara adalah tentu ya, yang sudah dijelaskan banyak lebar itu adalah mahasiswa muslim yang memiliki ide yang sudah tervalidasi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumentasi kegiatan. Itu. Kemudian harus sudah memiliki output project yang jelas, berdampak dan terukur. Jadi, kita kan ini ya, programnya sampai jadi bulan Juni sampai Desember. Nah, jadi nanti ada proposal Beasiswa Inovator Muda Nusantara, yang mana di dalamnya ada targetan-targetan yang teman-teman harus tuliskan secara realistis untuk dicapai selama 6 bulan keberjalanan itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, output yang diharapkan yaitu tentu ya inovasi yang memberikan dampak ke masyarakat. Ya nggak perlu banyak-banyak juga sih, kalau bisa banyak sih it's okay. Tapi at least bisa memberikan dampak ke masyarakat, entah masyarakat sekitar rumah, sekitar kampus gitu ya. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi gitu. Jadi kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Maka kerjasama itu sangat penting, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain juga sangat penting. Maka dari itu diharapkan juga untuk bisa berkolaborasi satu sama lain, bahkan dengan sama penerima manfaat beasiswa nantinya. Ya siapa tahu ya proyek-proyek kalian ternyata saling terhubung, yang bisa saling menguatkan satu sama lain kayak gitu, teman-teman. Kemudian ini ya diharapkan juga bisa dimuat di media massa gitu untuk meluaskan dampak dan kolaborasi. Ya, kita tahu ya di masa sekarang dampak sosial media seperti apa, dampak sebuah media massa itu seperti apa. Karena kita, ya at least ya ketika kita sedang istirahat saja, terus kemudian
kita bisa memberikan sebuah tulisan yang mana bisa membuat orang lain tergugah hatinya gitu. Hanya sekedar itu saja kita dapat limpahan apa sih namanya, kecipratan pahalanya gitu ya. Nah, apalagi ketika kita membuat sebuah proyek inovasi dan kita katakanlah mensyiarkan gitu ya di media massa, itu akan memperbesar peluang kolaborasi juga gitu kan. Terus juga setidaknya bisa menambah amal jariah kita ketika apa yang kita lakukan ini memantik ide orang-orang yang membaca itu untuk membuat inovasi serupa atau bahkan bisa mengembangkan inovasi-inovasi tersebut kayak gitu. Yang keempat itu tentunya ya tadi mengikuti exhibition project dan mendapatkan wadah bertemu dengan para investor. Itu sebenarnya di sini nggak hanya para investor ya, para mitra secara keseluruhan. Bisa jadi yang membuka peluang sebagai investor atau bukan hanya ya, atau bisa memperbesar peluang kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya gitu kan. Kita di masa mahasiswa tentu butuh banyak koneksi, butuh banyak relasi untuk bisa mengoptimalkan apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sedang kita lakukan. Salah satunya dengan bertemu dengan para tokoh-tokoh hebat atau para orang-orang yang bisa menghubungkan kita dengan mereka gitu. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya forum komunikasi inovator Muda Nusantara. Jadi harapannya di sini para teman-teman yang berkesempatan untuk menjadi awardee beasiswa inovator Muda Nusantara itu saling menjalin silaturahmi dan bisa berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Sehingga nantinya proyek-proyek yang dilakukan itu relate dengan masalah yang benar-benar real ada gitu. Tidak hanya pengaplikasian ide tanpa adanya masalah konkret yang ada gitu. Jadi insya Allah dalam bulan April ini akan ada opreknya teman-teman. Jadi bisa banget dikepoin di @beasiswa inovator muda atau di @kaderisasi Salman untuk info lebih lanjut. Kayak gitu. Mungkin itu cukup dari aku. Oke, kayak ini nih, ada targetan penerima manfaat. Ya, seperti yang sempat tadi sekilas ya saya sampaikan. Yang pertama tentu mahasiswa muslim, D3, D4, S1, kemudian mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional beasiswa IMN. 12 regional ini apa aja? Ya, kepoin di bookletnya yang akan oprek ya hari April ini. Tungguin aja, guys. Oke. Ini nih. Nah, tadi kan udah sempat dibahas ya, yang jenjang kaderisasi. Kita bagi yang sudah pernah mengikuti LMD, mohon maaf nggak bisa ikut beasiswa inovator Muda Nusantara gitu. Untuk disarankannya mengikuti Inventra. Untuk selanjutnya adalah beasiswa diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Jadi sebenarnya seleksi ini dilakukan kan serentak nih, senasional. Tetapi saingan teman-teman ini itu sebenarnya regional karena 100 dibagi 12 kan 12 regional ya, masing-masing regionalnya ada kuota 8-9 lah, jadi kuotanya disamaratakan kayak gitu teman-teman. Mungkin udah dari aku, Mbak Momot. Diserahkan. Oke, wah terima kasih nih untuk Teh Intan ya yang udah memaparkan secara cepat, singkat, dan jelas tentang beasiswa inovator muda nih. Bagi teman-teman, mungkin ada hal-hal yang menjanggal gitu kan. Nah, dari pemaparan baik dari Teh Intan ataupun dari Kang Sultan tadi, ada pertanyaan yang mungkin para peserta roadshow juga ingin tanyakan nih ya. Menurut Kang Sultan dan Teh Intan, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk mengukir prestasi dan menjadi seseorang inovator untuk membangun peradaban di Indonesia? Boleh deh untuk Kang Sultan dulu, mungkin Kang, boleh dijawab Kang kepada Kang Sultan, disilahkan Kang. Halo Kang Sultan. Ayo diulang. Boleh ya Kang. Oke. Menurut Kang Sultan nih, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk mengukir prestasi dan menjadi seorang inovator untuk membangun peradaban yang ada di Indonesia, Kang? Boleh dijawab kali, Kang? Bagaimana apa tadi? Soalnya sinyalnya agak kurang di sini. Oke, Kang. Aku ulang ya, Kang. Yeah, masuk suaranya, Kang? Masuk. Oke, Kang.
Menurut Kang Sultan nih Kang, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk mengukir prestasi dan menjadi seorang inovator untuk membangun peradaban yang ada di Indonesia, Kang? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Oke, teman-teman sekalian, seberapa besar sih potensi kita sebagai mahasiswa untuk menjadi inovator ya untuk kedepannya itu untuk membangun peradaban. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat makna sebagai mahasiswa maha ya paling tertinggi dalam siswa mungkin ya dalam pembelajaran ya. Mahasiswa teman-teman, mahasiswa itu memiliki visi yaitu bisa berpikir kritis, intinya itu berdaya saing. Bisa kita lihat di universitas-universitas kita untuk mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang berdaya saing internasional segala macamnya gitu. Karena kenapa teman-teman? Mahasiswa ya, salah satu hal ya, mahasiswa adalah salah satu potensi ke depannya agar semua suara-suara ataupun semua inovasi-inovasi itu bisa kita realisasikan melalui kita sendiri. Karena kenapa teman-teman? Mahasiswa itu memiliki potensi yang lebih keren, menurut saya lebih memiliki intelektual yang lebih tinggi ya. Karena kenapa teman-teman? Di sini mahasiswa itu punya itu berbagai macam relasi bersama teman-temannya, berkolaborasi sehingga membentuk sebuah inovasi. Itu pentingnya teman-teman. Ketika kita melewati mahasiswa ya, kita tidak bisa mendapatkan wadah-wadah seperti itu. Contoh teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu potensi mendapatkan dana pengembangan, beasiswa. Di mana kita bisa dapatkan? Yaitu ketika kita sebagai mahasiswa. Karena kenapa teman-teman? Kesempatan-kesempatan itu bisa mengupgrade diri kita sehingga nanti ke depannya apapun yang teman-teman ingin realisasikan, proyek-proyek ingin teman-teman realisasikan, itu memiliki wadah. Seperti itu. Nah, contohnya seperti beasiswa inovator muda. Nah, kayak gitu. Banyak sekali wadah-wadah seperti ini, teman-teman. Bagus sekali ya, beasiswa inovator muda memiliki istilahnya itu mempersiapkan inovator-inovator muda yang memiliki sebuah proyek sehingga nanti bisa diimplementasikan contohnya ya dan bisa dikomersialisasikan melalui investor-investor dikenalkan sebagai melalui investor tersebut. Nah, itu pentingnya ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman kakak-kakak tingkat misalkan yang sudah lulus atau sudah wisuda, ternyata menjadi mahasiswa itu paling enak. Teman-teman sekalian, karena banyak sekali dana-dana pengembangan, banyak sekali beasiswa, banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan diri kita, sehingga kita bisa membuat sebuah inovasi-inovasi yang bisa kita implementasikan seperti itu. Itu potensinya besar sekali, teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Kang Sultan yang udah mau menjawab nih pertanyaan yang cukup hectic mungkin ya bagi kita bersama gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin juga kepon ya, apa kira-kira jawaban pertanyaan ini, pertanyaan yang sama, akan dijawab oleh Teh Intan. Nah, boleh kali Teh dijawab nih pertanyaannya yang sama nih Teh. Kira-kira menurut Teh Intan gimana sih gitu? Bisa diulang nggak? Oh, boleh Teh. Menurut Teh Intan, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk mengukir prestasi dan menjadi seorang inovator untuk membangun peradaban di Indonesia? Mungkin itu Teh, boleh dijawab Teh. Seberapa penting ya? Iya Teh. Kalau bicara pentingnya, mah tetap penting ya. Seorang mahasiswa katanya agent of change gitu ya, yang bisa, yang apa ya, memiliki apa ya namanya, kekuatan gitu ya, untuk bisa mengubah sesuatu. Katakanlah seperti itu. Tapi kita biasanya seringkali menggebu-gebu dengan minim ilmu, tapi sesegera mungkin ingin mengubah sesuatu. Maka dari itu, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, harapannya kita semua itu memiliki jiwa apa ya, suka belajar gitu. Karena dari situ kita tidak hanya berfokus pada mengkritik sesuatu yang sudah ada atau ditetapkan oleh orang lain, tapi kita juga memiliki ide-ide, memiliki saran-saran yang memang konkret untuk direalisasikan, termasuk dengan terjun ke masyarakat sehingga kita tahu permasalahan yang ada dan bisa di-combine dengan teori-teori yang kita dapatkan di kampus kayak gitu. Jadi tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar di kampus dan tidak hanya berfokus di pengabdian masyarakat yang dilakukan di organisasi-organisasi yang kemudian biasanya orang-orang pada akhirnya bolos kuliah, tapi kita bisa mengcombine itu, tetap bisa aktif organisasi dan juga aktif kuliah, bisa dapat ilmu dan bisa tahu masalah yang real sehingga bisa mengkolaborasikan itu menjadi sebuah proyek yang memang berdampak
itu salah satu kontribusi kita untuk peradaban ya. Kita berbicara peradaban, kalau muluk-muluk mah peradaban Islam seluruh dunia gitu. Kita tidak apa ya, apalah kita lah ya mungkin bisa ya beberapa tahun ke depan atau saat ini juga, tapi itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin ada privilege atau memang sudah mengusahakan. Mungkin tidak ada privilege tapi bisa mengusahakan dari awal. Tapi secara garis normal pada umumnya kita untuk mengubah suatu peradaban tidak harus ujuk-ujuk kita tiba-tiba dampaknya besar. Nggak apa, pelan-pelan asal targetnya realistis dan terukur. Itu sih untuk menjawab pentingnya. Dan sekarang itu di era disrupsi seperti saat ini, dan banyak sekali acara-acara online, sehingga di situ memudahkan kita untuk mendapatkan materi-materi, mendapatkan insight-insight yang seharusnya bisa jadi sebelumnya itu bayarnya tuh banyak gitu ya, katakanlah banyak, kita harus menabung sedemikian rupa untuk bisa ikut seminar yang wah gitu. Sekarang kan udah lebih mudah untuk kita mengikuti seminar-seminar tersebut, pelatihan-pelatihan semacam itu, untuk kemudian ilmu-ilmu itu sayang banget kan kalau hanya mengendap, tapi kita juga harapannya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu itu, kayak gitu sih. Oke, terima kasih nih buat Teh Intan yang udah mau menjawab pertanyaan tadi. Dan bisa kita simpulkan ya teman-teman, dari jawaban dari Kang Sultan dan Teh Intan, bahwasanya tuh untuk status kita yang saat ini sebagai mahasiswa, itu adalah peluang besar bagi kita untuk menjalin relasi sebanyak-banyaknya, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, untuk mencari prestasi dimanapun gitu, dengan berbagai platform yang udah tersedia gitu. Jadi, jangan sampai nih masa-masa kita waktu masih jadi mahasiswa terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang nggak berguna gitu teman-teman. Dan jangan sampai di situ aja, kita juga harus terus mengembangkan diri. Dan kita nggak harus mengembangkan itu langsung dari yang besar gitu. Tapi kita bisa memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena bisa jadi hal-hal besar itu kan terjadinya karena hal-hal kecil gitu. Jadi mari kita bergerak dari hal-hal kecil di sekitar kita dulu. Mari kita peka dengan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Nah, kurang lebih kayak gitu nih jawabannya. Mungkin dari teman-teman juga ada nih yang sedang memendam ya. Kira-kira memendam apa? Memendam pertanyaan mungkin nih. Nah, silahkan nih Sabi ditanyakan, boleh melalui ruang chat ya, ataupun melalui open mic secara langsung. Dengan apa ya? Dengan format yaitu nama _ asal universitas dan _ pertanyaannya gitu. Boleh kali Sabi, teman-teman boleh di kolom chat. Iya. Ini kita berpacu dengan perbedaan zona waktu, guys. Ya, sangat berpacu sekali ya, karena para panitia semuanya berada di zona waktu Indonesia Barat, sedangkan peserta yang ada di roadshow kali ini adalah undangan dari Indonesia Dan bagian tengah. Dan pematerinya ya, juga. Yang datang dari masa depan. Ya, betul sekali. Perbatasan waktu nih, Wita antara WIB. Di sini ya. mau buka. Ya. Baik. Berapa menit lagi, Kak? Apakah buka? Ya, Kang Sultan di sana bukanya jam berapa, Kang? Kalau boleh tahu. Kalau berdasarkan skala WIB 17.15 sudah buka. Oh, 17.15. Wah, waktu kita 18.15 kita ya lagi betul. Kita berasa roadshow berkedok ngabuburit gitu. Oh iya. Oke, mungkin dari teman-teman udah mau buka puasa juga nih ya. Untuk mempersingkat waktu nih, jikalau ada yang masih ingin ditanyakan, masih ada yang ingin dikepoin dari beasiswa inovator muda, bisa langsung aja cus ke Instagramnya, yaitu @beasiswa_inovator_muda. Atau bagi yang ingin kepoin juga nih tentang kaderisasi Salman, tadi Teh Intan sempat menyinggung tingkatan-tingkatan kaderisasi yang ada di Salman ITB, bisa juga langsung mampir ke Instagramnya melalui @kaderisasi Salman. Jadi teman-teman boleh langsung follow ataupun DM-an di sana ya. Insya Allah adminnya ramah tamah sekali gitu. Adminnya nggak ngebosenin kok, cocok lah. Bagi Kang Sultan nih Kang, mumpung masih berstatus mahasiswa, mungkin bisa join juga Kang bersama kami di beasiswa inovator muda Kang. Oh, dan teman-teman yang lainnya mungkin.
Udah mau habis, bulan depan udah mau habis. Wah, sudah mau habis. Nah, berarti daftarnya bulan ini. Baik, kita sama-sama tunggu ya bagi teman-teman dari regional 9 nih, Bali dan Nusa Tenggara, kami tunggu keikutsertaannya sebagai anggota di Beasiswa Inovator Muda. Mungkin sekian dari aku. Sebelum kita tutup nih sesi kita kali ini, kita minta dulu deh closing statement dari Kang Sultan. Boleh kali Kang Sultan untuk closing statement-nya? Oke, teman-teman sekalian. Sedikit ya teman-teman, closing statement ya. Di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, bahwasanya kan ini banyak sekali wadah, contohnya seperti Beasiswa Inovator Muda. Dan ini salah satu wadah yang bagus ya buat kita untuk mengembangkan diri kita. Nah, saran saya ya teman-teman, ketika kita sebagai mahasiswa berani mencoba sesuatu, pasti 50% itu kita akan gagal, teman-teman. Ini salah satu quote saya yang diberikan, 50 dan 50% lagi pasti kita akan berhasil. Dan ketika kita tidak mencoba sama sekali kegiatan ataupun beasiswa, pengembangan dan segala macamnya itu, maka 100% kita akan gagal. Jadi menjadilah mahasiswa-mahasiswa yang produktif. Karena ketika kita menjadi mahasiswa, banyak sekali wadah yang kita dapat raih. Ya. Seperti itu dari saya. Wah, Masya Allah sekali nih. Terima kasih Kang Sultan. Closing statement yang luar biasa ya. Mari mencoba teman-teman. Karena dengan mencoba itu 50% untuk kitanya gitu. Boleh kali untuk Teh Intan ya Teh. Untuk closing statement-nya Teh. Oke. Aku jadi ingat salah satu materi LMD, salah satu jenjang kaderisasi Salman ya, itu ada satu highlight ya yang aku notice. Hakikatnya makhluk hidup, terutama manusia, itu penasaran. Jadi maka dari itu zaman kan terus berkembang ya. Dari era dulu sampai sekarang kan ada berapa perubahan fase. Dan dari situ, apa yang mengakibatkan hal itu terjadi? Karena rasa penasaran yang tinggi, itu membuat kita bisa berinovasi. Maka dari itu, ketika kita tidak suka kepo, itu malah perlu dipertanyakan ya, terkait hakikat diri kita itu sebenarnya ngapain di dunia ini. Itu sih. Wah, luar biasa. Masya Allah sekali nih tagline-nya ya dari Teh Intan nih. Teman-teman, jadi kita tuh perlu jadi manusia yang kepo dan peka gitu ya. Itu dua hal yang harus ada nih dalam jiwa-jiwa kita sebagai generasi penerus bangsa. Oke, mungkin sekian ya aku menjadi moderator kali ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan, dan terima kasih juga nih atas kesempatannya untuk bincang-bincang sama Teh Intan dan Kang Sultan. Dan aku izin mengembalikan forum ini kepada MC Teh Dusti. Dan sebelum itu aku tutup dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih Teh Putri yang sudah memoderatori acara dari roadshow ini. Dan terima kasih juga kepada Teh Intan dan Kang Sultan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta motivasi tentunya kepada kami dan kepada teman-teman peserta juga nih, para pejuang, para generasi muda tentunya. Acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Kang Salman Al-Farisi Lubis. Kepada Kang Salman, waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman semua, sebelum kita berdoa, marilah kita bersifar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira.
والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآحدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Salman yang sudah bersedia membacakan doa. Mudah-mudahan itu adalah doa kita bersama dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya itu penutup. Rangkaian demi acara sudah kita lalui bersama. Mungkin kami dari panitia banyak salah kata atau perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada peserta dan pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam agenda roadshow ke-9 Bali dan Nusa Tenggara. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya sampai akhir acara ini, serta partisipasi. Sebelum kami tutup, diingatkan juga untuk mengisi absensi. Bagi peserta yang belum mengisi absensinya, silakan diisi gitu. Dan saya perwakilan dari panitia juga mohon maaf sebesar-besarnya jika agenda pada hari ini banyak kurangnya. Dan saya Versi Sofila pamit undur diri dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.